Bayangkan sebuah bongkahan es raksasa yang terapung di tengah samudra yang kelam. Apa yang mata kita lihat? Apa yang bisa mata lihat di permukaan air? Itu hanya separuh persennya saja dari tubuhnya. Sebuah puncak kecil yang indah, putih, dan tampak tidak berbahaya. Namun 90% sisa dari tubuhnya adalah raksasa gelap yang tersembunyi di bawah permukaan air, menunggu waktu yang tepat untuk menenggelamkan apapun yang berani mendekat. Sama seperti sabun yang sedang saya pegang ini. Ya, tentunya di balik meja warung kelontong ini, sabun Lifebuoy. Di puncak gunung es, di atas permukaan air yang bisa dijangkau oleh mata telanjang kita setiap hari lewat layar televisi dan ponsel, merek ini menampilkan sebuah realitas yang sangat suci. Di sana ada narasi tentang kesehatan anak-anak kita, kampanye cuci tangan di sekolah-sekolah dasar, senyum hangat para dokter, dan janji perlindungan keluarga dari kuman dan penyakit. Ini adalah puncak es yang sengaja dirancang dengan sangat indah, wangi, dan menyentuh emosi terdalam masyarakat akar rumput. Mereka menciptakan ilusi bahwa mereka adalah sahabat, mereka adalah pahlawan, dan bagian dari sejarah kebersihan hidup kita. Namun mari kita matikan lampu ruangan kita ini, dan mari kita mulai menyelam ke bawah air yang dingin. Mari kita bongkar 90% kebenaran yang sengaja ditenggelamkan dari kesadaran kita semua. Mari kita tarik garis waktu mundur ke tahun 1933, di masa ketika kakek nenek kita masih hidup di bawah tekanan kolonialisme fisik. Sebuah korporasi bernama Lever Brother, yang kelak kita kenal sebagai Unilever, masuk ke tanah ini. Mereka mendirikan pabrik sabun pertamanya di Angke, Jakarta kalau tidak salah, ketika tank-tank penjajah pergi dan bendera merah putih berkibar. Kekuatan modal mereka tidak ikut angkat kaki. Mereka justru melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Mereka mempelajari psikologi masa kita secara perlahan lewat kekuatan finansial yang tak terbatas. Mereka menginvasi kamar mandi setiap rumah tangga, membunuh industri sabun minyak kelapa tradisional buatan rakyat lokal, dan mengubah budaya bersih bangsa ini menjadi sebuah ketergantungan mutlak yang permanen. Lalu di mana letak konspirasi yang sesungguhnya? Mari kita bicara tentang apa yang disebut oleh para pemikir ekonomi sebagai algoritma penundukan. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa di tengah jutaan anak bangsa yang mencoba membuat produk lokal, merek asing ini selalu menjadi penguasa tunggal yang tak tergoyahkan di warung-warung kecil seperti milik saya ini? Sebenarnya teorinya sederhana, namun mengerikan. Kita di akar rumput ini diduga sengaja dialihkan perhatiannya secara sistemik lewat gawai di tangan kita ini. Algoritma media sosial terus-menerus mencekoki kita dengan hiburan pendek, drama artifisial, dan konten komedi yang mengantar tidur. Jadi tujuannya hanya satu, menjaga agar kita tetap terhibur dalam keterbatasan ekonomi kita. Ini adalah penundukan mental massal agar daya kritis kita tumpul, agar kita terlalu lelah untuk sekadar berpikir, terlalu sibuk untuk menyelam ke bawah air, dan tidak pernah sempat mempertanyakan kemana perginya uang yang kita cari dengan memeras keringat dari pagi hingga malam. Sebab
Setiap kali ada tetangga di kampung kita datang ke warung ini dengan uang receh yang lepek demi membeli sebatang sabun merek Lifebuoy ini, uang itu langsung terhisap ke dasar gunung es. Uang itu tidak pernah tinggal di pasar tradisional kita untuk membantu pedagang-pedagang kecil lainnya. Secara kolektif, dari jutaan kamar mandi orang-orang kecil di seluruh penjuru negeri, aliran modal itu tertarik ke bawah air, melintasi samudera luas, dan mendarat dengan selamat di rekening bank-bank korporasi raksasa di London dan di Rotterdam. Mereka berhasil apa ya memonetisasi rasa kasih sayang kita kepada anak dan rasa takut kita akan penyakit untuk menguras kantong kita seumur hidup. Video yang saya buat dari balik meja warung ini tidak sedang mengajak kalian untuk berhenti mandi atau secara radikal memboikot sebuah produk. Saya sendiri pun ya masih harus realistis untuk menyediakan produk ini di rak jualan demi menyambung hidup. Namun esai video ini adalah sebuah ketukan di jendela kamar kita, sebuah undangan untuk memulai kontemplasi. Jadi mulai hari ini mari kita biasakan melihat bagian bawah gunung es sebelum kita memutuskan untuk membeli sesuatu. Ya, secara perlahan mari kita alihkan pandangan dan dukungan kita kepada alternatif sabun-sabun lokal yang memang asli buatan industri rumahan, UMKM dalam negeri, atau sabun herbal buatan tangan-tangan kreatif di sekitar kita. Mengapa demikian? Agar perputaran uang itu tetap berada ya di tingkat bawah, agar recehan kita bisa membantu tetangga sebelah untuk membayar sekolah anaknya, memperkuat ekonomi akar rumput, dan memastikan bahwa kita tidak terus-menerus mendonorkan darah ekonomi kita kepada kekuatan luar yang bahkan tidak tahu nama kita sendiri. Jadi jika saya melihat di sekeliling warung kecil ini dengan kacamata yang sama, jadi masih banyak daftar produk yang menggunakan strategi gunung es dan konspirasi senyap seperti ini. Ternyata masih sangat panjang dan seolah tidak memiliki ujung. Wajahnya tampak lokal namun akarnya tertanam di benua lain. Jadi di video-video berikutnya saya berjanji akan terus mengajak kalian menyelam dan membongkar sisa-sisa bongkahan es itu satu persatu. Ya, sebab itu saya membutuhkan solidaritas dari kalian semua, dari teman-teman semua. Bantu saluran channel Hoiril Anwar ini untuk terus menyebarkan ya frekuensi kesadaran dengan cara mengikuti misalkan ataupun menyukai dan membagikan esai video ini ke grup-grup komunitas keluarga atau lingkungan terdekat kita semua. Ya, semakin banyak sadar semakin kokoh fondasi kita di bawah permukaan air. Terima kasih karena telah meluangkan waktu berharga kalian untuk duduk dan merenung bersama saya di balik meja warung hari ini. Sampai jumpa di kedalaman berikutnya, di video-video berikutnya. Saya Hoiril Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.